Jadi gini, kan si Novena ini kan paket komplit ya. Jadi Cici juga seorang ibu rumah tangga gitu. Anaknya 4 lagi ya. Sempat kaget, 4 gitu ya. Nah, tapi kan tadi Cici juga bilang bisnis ini it's about mindset gitu ya. Nah, yang saya mau tanya, apa sih triggernya atau apa yang membuat si Novena tuh berpikir mindset bisnis ini tuh bisa dikerjakan? Dan sebelumnya Cici berarti ibu rumah tangga, bener nggak? Nggak ya? Enggak, saya lulus 98, saya sekitar 15 tahun di finance. Oh, kerja ya. Jadi background saya S1 saya accounting, S2 saya finance. Saya sempat ngajar juga sih. Oh. Di sini dekat UMN sama di Quick Yanggi. Saya lulusan Quick Yanggi S1-nya, S2-nya di Trisakti ambil finance. Terus perjalanan waktu itu anak pertama saya saat ini 22 tahun. Baru lulus kuliah di Taiwan. Bulan Juni, makanya saya 2 bulan di Taiwan. Setengah bulan di Taiwan. Anak kedua saya sekarang kelas 3. Tahun ini pergi lagi dari tahun depan ya. Sekarang kelas 3 di UPH College. Kelas 3 SMA, yang nomor 3 sekarang kelas 2 SMP, yang bontot kelas 5 SD. Nah iya, itu kan dengan 4 anak nih ya. Nah, banyak ibu-ibu nih misalnya gini, kalau saya kan juga punya agent tuh, maksudnya kalau misalnya yang ditawarin gitu ya, maksudnya ya begitu, eksusnya kan banyak ya, padahal anaknya cuma 1, cuma 2 gitu ya, kadang-kadang maksudnya susah yang ini. Nah itu gimana, maksudnya saya mau tahu Cici cara ngaturnya gimana, dan mindset trigger apa yang membuat Cici merasa ini is about mindset, dimana bisnis ini bisa dijalankan kok dengan kondisi Cici gitu. Ya mungkin lebih ke perkenalan dulu sama background ya. Jadi waktu saya berapa nanti? Nanti ini unlimited sih. Jadi gini, saya itu gini, teman-teman sini nggak pernah kepikiran jadi agent asuransi kan? Sama, saya juga. Awal saya jadi agent, mama saya bilang gini sama adik saya, Cici lu kuliah S1 S2 ujung-ujung jadi agent. Ya kan? Saya dengar tuh, tapi mama saya nggak ngomong saya. Ya kan? Nggak pernah kepikir, tapi dari dulu memang saya insurance minded. Jadi anak lahir saya beli asuransi, saya senang gitu. Karena kan saya di accounting of finance. Saya lulus 98, kuliah, lulus lalu saya 98 sampai 2005 saya di Sharon Bokpan Group. Nah, itu apply. Jadi saya masuk ke sana, lalu saya ditaruh di sister company-nya di Sekuritas. Jadi saya lebih banyak memang pertama kali saya kerja itu di bagian research analyst saham, ya kan. Lalu 2005 kalau pokoknya dulu 2003 sampai tahun 2000 sampai 2004 itu tuh saya sering banget di Metro TV, Radio El Sinta, Kasa FM untuk analisa saham segala macam. Lalu ada isi juga di Suara Pembaruan, Kontan dan lain-lain gitu. Karena saya di back office kan, di riset analis, ya, analisa saham fundamental, teknikal segala macam itu saya bisa. Nah, valuasi harga saham dan lain-lain gitu. Kan tiap malam pasti kan ada market review segala macam ya. Itu saya lakukan sampai 2005, 2006, 2007. Anak saya yang kedua lahir 2007. Saya pakai suster. Suster saya ceritanya awet nih. Oh iya, just information. Saya anak semua urus sendiri. Jadi saya baru kasih suster umur setahun. Jadi kalau yang teman-teman saya tahu sama saya, "Nov, gue nggak nyangka lu bisa ngurus anak." Gitu. Karena prinsipnya saya tuh gini loh, kita aja pegang anak kita malam bisa ngantuk kan, gimana suster gitu. Saya nggak percaya, jadi anak saya kasih suster kalau udah setahun udah bisa jalan gitu. Makanya pakai pembantu buat bantu-bantu gitu ya. Singkat cerita 2007 saya punya suster anak kedua, awet tuh suster sampai anak umur 10 tahun. Tiba-tiba dia mau berhenti mau kawin tahun depan nih. Wah, saya berasa kayak habis pasang bener setengah tiang ya. Selama ini dia bantu semua gitu rumah gitu loh. Akhirnya suster saya itu bagus banget, habisnya masih kontak. Teman saya suka bilang, kalau suster lu berhenti lu masih pasang bener setengah tiang, biar juga ya. Bener, dia one year notice. Cik, tahun depan saya berhenti mau kawin. Waduh, ya kayak sangat lelek. Saat itu saya memang sudah nggak kerja kantoran, jadi saya
2007 anak kedua lahir, pendarahan, saya mau berhenti, bos saya nggak kasih, baru di approve 2011 akhirnya saya kan, iya saya udah lupa mau resign kan, tiba-tiba dipanggil saya gitu, dia bilang permohonan kamu saya kabulkan, anak saya udah 3 kan, saya udah dikabulkan gitu. Saya cerita 2011. Nah, saya tipenya bukan tipe yang bisa masak di rumah, tipe yang demen gibah-gibah di sekolahan, enggak. Tipenya memang tipe kerja. Gitu. Suami saya juga tahu nih tipe nggak bisa diem di rumah gitu. Tipe beraktivitas gitu. Terus saya dikatakan ya, misalnya ini itulah gitu ya. Gitu. Jadi saya kerja apa ya? Terus balik kantor lagi, anak susah kan ya. Terus suster mau berhenti lagi. Nah pada saat itu tahun 2016 saya akhirnya karena saya kan di dunia pendidikan tuh pernah di multimedia Nusantara. Nah saya ditawarin di BINUS e-learning tapi kontrak 2 tahun. Nah saya udah mau ambil tuh, tiba-tiba karena suster bilang mau berhenti saya nggak berani. Karena saya tipe gini, kalau udah melakukan sesuatu saya mau all out. Nggak mau nanti dia nanti kan susah ya anaknya. Kita nggak mau sampai nanti kerja kan nggak profesional, dikit-dikit anak. Sehingga akhirnya saya ngambil tuh posisi yang ngambil di BINUS. Makanya kadang-kadang lewat suatu kejadian itu Tuhan punya rencana. Saya sulit mengatakan tidak mau, sulit bilang ke kampus nggak bisa karena udah masuk tahap kedua. Saya panggilan kedua itu 24 Maret 2016. Kenapa saya ingat? Karena tanggal 20-nya saya ngalamin kecelakaan di tol. Saya, suami, sama anak saya nomor 3 itu di tol 20 Maret 2016 tuh ada di detik, ada di pos kota ada mobil hancur, second life. Kalau lihat mobil saya nggak nyangka masih ada. Jadi motor itu naik, orang mabuk naik dari Kemayoran sama polisi dikejar, balik lagi ke arah, jadi kejadian dia slodan. Jadi mobil saya dihantam sama motor itu hancur, mobil saya juga hancur, airbag keluar segala macam. Tapi kita puji Tuhan hidup nggak ada. Mobil polisi yang lihat mobil dikira kita nggak ada, udah nggak ada gitu. Singkat cerita second life. Nah saya punya alasan ngomong ke BINUS bahwa saya mengalami kecelakaan nih, saya jadi belum bisa memenuhi panggilan. Oh iya bu, urusnya dulu ini. Ya kan, jadi kan saya ada, wah aman dulu deh gitu ya, yang penting. Nah bulan 5 dikontak lagi, saya udah bilang bu sorry bu, saya nggak bisa ambil posisi ini gini. Saya join properti, back to basic. Yang penting ada activity nih, ya kan, masuk era dekat rumah. Yang penting kan nggak bisa diem nih, ya kan, nggak bisa diem kan, yang penting bisa punya activity gitu kan. Habis nonton sekolah ya kan, nonton sekolah tuh saya bisa inilah ya kan. Bulan Mei, leader saya datang lagi, nawarin jadi agent, gimana ya. Ada produk apa tuh? Ya, maksud saya udah lu jelasin, terus habis itu pulang kayak gitu kan. Kalau saya kalau orang nawarin asuransi happy loh, saya pasti beli. Saya udah membeli asuransi. Terus singkat cerita bulan 6 1 bulan itu saya properti jual 11 rumah. 9 yang primary, 2 yang secondary. Closingan pertama saya secondary itu luar biasa loh, hoki banget. Tiba-tiba ada yang datang dokter taruh closingan di kantor, saya terimain, ya, baru di listing, baru pasang di rumahnya Citra 1. Tiba-tiba besokan datang lagi, Novena, rumah om udah closing. Saya belum kasih, sebelah rumah yang beli. Jadi gimana, om? Ya udah, tetap jatah kamu, karena pasang pelang kamu jadi sebelah tahu rumah saya menjual. Iya itu saya ingat banget tuh. Jadi dia datang, besok datang lagi. Habis saya pasang spanduk, kurang lebih beda 3-4 hari lah. Jadi begitu pasang spanduk, sebelah rumah tahu rumahnya mau dijual. Tapi si dokter ini ternyata integritasnya ada gitu. Dia ngomong rumah saya udah laku. Oke, dan ini gimana om? Iya, tetap nanti kamu proses yang beli rumah sebelah rumah saya dan tetap sama kamu karena kan gara-gara pelang kamu. Oh gitu ya. Terus nanti nggak usah dia komisi, nggak bisa kan buat kamu aja itu dapat tuh. Jadi singkat cerita waktu saat saya join di asuransi juga leader bos saya yang di era juga ya sedikit banyak melarang lah, maksudnya udahlah di sini aja gitu dan lain-lain. Tapi sampai sekarang saya masih properti karena saya udah ikut
Nah era itu kan bagus tuh, kayak model kayak kita juga ada tahapannya, udah SAM, senior entrepreneur. Jadi itu ada kayak ikut training champion sama Dharma di Dharma Wangsa. Itu ada targetnya tuh, kalau closing bapak bisa ikut segala macam gitu kayak gitu. Jadi kalau closing pembagiannya nggak 50-50, 70-30. 2017 saya ngadep ke leader saya bilang, kok mau ketemu nih, mau makan bareng nggak? Boleh, ada Januari ya. Dia bilang, saya tahu kamu mau ngomong apa. Nggak mau lagi properti kan? Iya, nggak enak, saya tiap pagi meeting ngomongin. Udah, Cilomena fokus di sana aja. Di sini udah nggak apa-apa. Gitu. Ada closingan akhirnya. Jadi klien properti saya nggak tahu saya di Manulife. Tapi kalau klien Manulife saya tahu saya di properti. Karena suka nanti rumah atau apa gitu. Tapi sekarang udah 3 tahun terakhir saya udah nggak pasang spanduk saya. Saya si bos udah mau pasang, dia mau spanduk kena pasang kan? Jangan spanduk saya kok, udah spanduk pokok aja deh, takut dapat pokok aja lah. Gitu. Jadi sekarang udah gitu. Tapi kalau boleh bilang udah hampir enggak sih gitu. Tapi tetap masih ada di spanduk gitu. Nah, hal yang saya lakukan pertama adalah setiap kali ketemu orang, saya bilang saya Manulife. Seberapa banyak dari kita yang mendeklar diri kita agent Manulife? Itu penting, ya kan? Berapa banyak yang jadi agent properti yang Manulife begitu kenalan, oh saya properti, malu sebut jadi agent asuransi. Ayo aku, ya, kita mesti bangga dengan profesi kita. Kita mesti bangga dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Sekarang gini, lu declare jadi agent asuransi nggak mau, tapi lu doa minta cash. Tuhan bilang, ya kan? Jadi agent lu gengsi, ya kan? Tapi lu ngejar MDRT, ya kan? Gitu. Jadi intinya cuma declare, kita declare aja, gitu. Klien cari nanti, gitu. Itu sih. Dan nggak usah malu gitu. Profesi kita ini profesi yang mulia, menolong orang. Ya, jadi perjalanannya seperti itu. Nah, kalau dibilang kok bisa time management, sama kita bicara opportunity cost. Jangan expect, jangan bahas. Kita punya waktu sama kan, 24 jam. Ya kan, potong tidur 8 jam. 8 jam kita lakukan buat activity, 8 jam buat kita make time dan buat keluarga dan lain-lain. Ya kan? Jangan expect jadi Wonder Woman. Bangun pagi, masak, nyuci, nyapu, ngepel, antar sekolah, tapi mau MDRT. Akan bisa. Oh bisa, temen gua ada tuh MDRT sekali di case, ya kan? Tapi di bisnis ini dibutuhkan activity, ya kan? Perusahaan Manulife lebih happy mana orang yang sakit 1M, 11M, 15M sekali itu hilang kagak sakit lagi, sama yang sakitnya 100, 200, 50 dong. Activity, kenapa kita penting active agent? Kenapa kita penting AA? Kenapa company concern dengan AA, ya kan? Opportunity cost kita harus perhatikan. Saya selalu daripada lu masak, ya kan, mendingan lu mulai waktu lu buat ketemu orang, ya kan? Saya nggak bisa masak, suami saya juga sibuk kan, anak saya yang gede kan kuliah masak, anak sekolah catering, baju laundry. Simpel. Daripada pulang jadi materi, kena bimbel. Materi. Suami saya ngomong dulu, ada jadi materi kan bimbel aja deh. Jadi kita pulang begitu happy kan, sama anak kan. Anak bimbel, baju laundry, makan catering. Atur semua. Gitu. Kan semua kita yang ngatur. Daripada lu masak, ya kan? Kan kemarin saya baru coaching, ada satu leader kan lagi coaching sama saya. Saya mesti masak, mesti masak ini. Enggak, dia bisa masak toh, udah tua, leader mana udah 20 tahun. Saya mesti masak, Cici masak, makan berdua. Sekali masak enggak? Cuma 50. Dan cuci piring kan. Tambahin budgetnya, no pego. Ajak salah satu klien, temen makan bertiga. Suami. Kalian prospek. Jadi kita atur waktu kita gitu. Opportunity cost itu harus ada.
kita pikirin, jangan bangga kita, wih gue masak, rumah rapi semua, tapi mau jadi MDR nggak akan bisa. Waktu habis. Tiap orang punya waktu sama loh, nah kita mau gunainnya buat apa? Gitu. Makanya di sini perlunya namanya komitmen sama support dari keluarga. Support dari keluarga itu penting banget. Makanya saya selalu, karena saya kalau dibilang saya bisa hebat ini apa? Karena support dari suami. Suami pengertian banget. Dia tahu banget apa yang saya kerjakan. Makanya saya selalu berusaha mendapatkan spouse country. Dia bisa ajak suami, bisa ajak anak. Anak saya kemarin sempat saya waktu yang Stockholm kan dapat 5. Saya ajak 2, kan cuma boleh beli 4 kan? Yang 2 komplain, mama kok cici doang? Batas umur 12 tahun ke atas. Yang nomor 3 udah 12 nih kemarin, mama dia udah 12 tahun, nanti dia boleh ikut dong. Ya udah nanti gantian. Jadi tugasnya sekarang nih, triggernya harus dapat tiket tambahan. Kemarin lihat baru dapat 2 Austria sama 1 Shanghai kan. Nah saya targetnya mesti dapat lagi nih, biar bisa ajak anak. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat saya tuh ada dikorbankan kan? Waktu pasti kurang dengan anak. Makanya saya harus berhasil di sini. Buat mereka juga. Anak saya yang kecil sering ke prospek. Sampai kalau sakit aja pernah ngomong Miss Christine sakit, Miss ke dokter Manulife aja. Karena sering ke prospek yang kecil. Jadi dulu sering prospek kecil. Karena mungkin masuk ya dia rumah sakit, hospital, dikira malah tuh rumah sakit gitu. Kalau yang paling kecil tuh yang cowok kan dari umur 2 tahun udah ngikut kan gitu. Paling seneng nih ke kantor dulu gitu. Sekarang udah agak besar, udah 10 tahun gitu. Jadi atur waktu sih, Pin. Atur waktu kita sama pada saat kita udah benar-benar all out di bisnis ini, kita pasti akan lakukan apapun itu gitu. Contoh kayak kemarin kita baru pulang dari Hong Kong waktu bulan 7 kan ke Hong Kong ya. Pulang benar. Pagi-pagi saya udah di Starbucks. Ada kadang mau gini, temen, lu sih gila lu. Kalau pulang kemarin, lu hari ini udah di sini lagi gitu. Apa yang gila? Ini bisnis gue men. Kalau gue karyawan kayak lo, gue cuti. Ya kan? Kalau gue jadi karyawan, gue cuti. Ini bisnis gue men. Hari ini meeting tim, ada kelas tim datang, masa gue nggak datang? Kalau gue karyawan, gue pasti cuti hari Senin ini. Ya kan? Ini kan bisnis kita. Tim datang, kelas semangat semua, masa kita nggak datang? Gitu. Itu benar-benar baru nyampe dari Hong Kong jam 12 malam. Makanya hari itu saya nggak bawa mobil, soalnya bilang jangan mobil, bawa naik Grab aja, udah. Jadi balik lagi pada saat ini kita bisnis kita, dimanapun kita kerja pasti, ya kan? Mau lagi di Taiwan, mau lagi liburan pun kita kerja. Karena prinsipnya adalah santai di saat orang sibuk di saat orang santai. Benar nggak? Santai di saat orang sibuk, ya kan? Kita boleh bilang kan, office hour kita lebih santai, kita ketemu orang after office kan. Di saat mereka udah nggak sibuk kita bisa ketemu. Gitu. Makanya saya selalu biasa tiap hari sampai jam 12, jam 1 udah tuh saya atur waktu ketemu orang. Kayak hari ini kan ke arah sini, tadi pagi saya udah ketemu orang. Serpong, dia tanyakan mau bareng nggak? Saya bilang nggak, kan mau deketin. Mau bareng nggak? Nggak, saya mau serpong dulu. Nah habis ini jam 2, saya mau jam 3 mau ketemu, ada mau rekrut, dia tinggal di Sukarna. Kalian, kenapa? Udah dari sini kan? Terus kita jam 5 sama teman mau muatai di sini. Jadi hari ini area sini. Tiap hari pernah ke daerah Fatmawati, diundang sama Prowell. Saya ingat kan Fatmawati, wah ada klien saya nih yang mau ngasih naik nih. Sebelum beli ngomel saya ketemuin dulu deh. Satu ketemu sekalian karena udah di Fatmawati. Jadi saya atur gitu, begitu ketemu di daerah mana, ingat-ingat kan, jadi sekalian gitu. Jadi kan efektif kan. Habis ini hari ini ada area sini lah, udah. Setiap hari gitu, jadi saya setiap hari sampai jam 12 doang di kantor untuk jam 3-an gitu. Dan itu ketemu orang. Sampai rumah, anak-anak, ya udah
makan rapi, ya kan? Jam 7 suami pulang, suami usaha sendiri, kan pergi makan sama suami. Jadi seminggu 2-3 kali adalah quality time. Itu sih. Wow, luar biasa. Namanya kalau pengen apa sih? Gak ada capeknya ya. Oke.